Hai guys, welcome to my channel. Jadi hari ini gue mau kolaborasi lagi bareng Robinto Bento. Robinto Bento. Kan kemarin kan banyak yang bilang katanya kan monyet. Kan katanya kalau au pair cowok itu daftarnya susah, terus di Jerman juga orang nyarinya juga banyaknya yang au pair cewek, yang cowok nggak dibutuhkan. Faktanya seperti apa sih? Nih makanya kita tanya yang berpengalaman. Yuk, Bento, kemarin lu tuh kesini jadinya au pair kan? Iya, gue datang ke Jerman itu dengan program au pair dan gue daftar au pair itu di websitenya www.aupairworld.com. Pada tahun 2017 masih bisa cowok. Gue nggak tahu sekarang ya. Dan kalau misalnya ada orang-orang yang berpendapat bahwa au pair cowok itu susah, iya memang susah. Tapi memang kalian harus sabar buat dapatin gas family gitu. Kalau ada kemungkinan, tetap ada kemungkinan. Buktinya saya abis itu siapa tuh? Windy ya? Windy. Ya, Windy. Dan pengalaman gua selama gua mengikuti pelajaran bahasa Jerman di Munchen itu banyak sekali teman-teman au pair yang cowok dari misalnya Meksiko, dari Kolombia, dari Amerika, dari Kanada. Mereka mengikuti au pair di Jerman gitu. Jadi bukan cuma orang Indo doang yang au pair cowoknya. Begitu dia. Terus pas lu daftar itu ada kesulitan nggak? Apa lu ditolak berapa ribu keluarga gitu sampai akhirnya lu menemukan keluarga yang mau menampung lu jadi au pair? Nah, kalau di cerita gua kemarin kebetulan gua nggak nunggu terlalu lama. Gua cuma nunggu itu sekitar 3 bulan dan gua gua dapetin langsung ya, gue dapetin langsung gas family yang mau menerima gua sebagai au pair di Jerman gitu. Tapi keberuntungan gua kemarin itu, jadi gue sambil au pair itu sambil menjadi praktikan gitu untuk mengenal. Praktikum maksudnya praktek gitu ya? Praktikan di rumah-rumah sakit, di panti jompo gitu-gitu untuk mengenal job gua selanjutnya gitu. Nah jadi buat kalian yang belum nonton collab gue sama dia sebelumnya, jadi gini loh, Bento ini kan dia perawat di Indonesia, udah lulus S1, punya pengalaman pula. Nah dia mau kerja di Jerman sebagai perawat tanpa Ausbildung. Cuma kan memang susah daftar dari Indonesia, itu memang gue akui memang susah gitu. Lalu dia sebagai batu loncatan dia ke Jerman sebagai au pair. Nah pas dia jadi au pair ini, setelah berapa bulan dia mulai deh tuh daftar-daftar di rumah sakit, ngeliat kayak ini kira-kira gue peluangnya bagaimana ya. Nah kayak gitu. Coba dong lo ceritain waktu itu setelah berapa bulan lo di sini terus lo daftar-daftar di rumah sakit gitu-gitu. Oke. Jadi setelah 3 bulan yang pertama tuh gue ikut DSDS dulu ya. Iya, nah, DSDS. setelah DSDS itu baru gue beraniin diri untuk mengenal pekerjaan gue selanjutnya, yaitu sebagai perawat profesional di Jerman gitu. Gue dikasih kesempatan untuk melihat lah gitu sistem rumah sakit di Jerman seperti apa. Karena memang walaupun gue udah menempuh pendidikan di Indonesia, ijazah gue nggak legal dan nggak diakui di sini. Oleh sebab itu gue harus mengikuti penyetaraan pendidikan biar pendidikan gue di Indonesia itu diakui dan setara di Jerman. Setelah gue menempuh nanti proses penyetaraan pendidikan ini, baru gue boleh melanjutkan pendidikan gue ke tingkat lanjutan. Misalnya gue mau lanjut master atau ngambil spesialis atau Weiterbildung di Jerman. Jadi program penyetaraan itu nggak sama kayak Ausbildung ya? Bedanya apa sih program penyetaraan yang lo ikutin ini sama program Ausbildung gue? Coba. Nah kebetulan banget tuh banyak yang nanyain kayak gitu. Kak Rora sama Bang Bento itu programnya sama nggak sih? Itu berbeda. Program Ausbildung itu adalah pendidikan vokasi yang itu lamanya sekitar 3 tahun dan setara kayak D3 di Jerman, D3 di Indonesia. Cuma bedanya Ausbildung ini kita tidak mendapatkan akademik diplom. Misalnya ada D3 atau bachelor atau semacam itulah. Kalian cuma mendapatkan kayak apa sih itu, Arbeitabschluss gitu. Kayak gelar pekerjaan kayak gua tuh sebagai Krankenpflegerin. Ya, dan program gua ini, program Anerkennung ini adalah program penyetaraan pendidikan. Kenapa? Seperti yang gue bilangin tadi, karena pendidikan gua nggak diakui di sini. Mana ijazah gua nggak terdaftar Anabin dan pendidikan keperawatan gua juga nggak diakui di Jerman gitu. Karena pendidikan keperawatan Indonesia dan Jerman itu menurut mereka nggak sama levelnya begitu. Meskipun setelah gua merasakan sekarang menjadi perawat di rumah sakit, ya bedanya nggak jauh-jauh banget. Bedanya itu cuma pada kultur, bahasa, dan sistem kerja aja.
Jadi lo tuh bukan ngulang dari awal, melainkan S1 yang udah lo punya di Indonesia, lo setarakan lagi di Jerman. Gitu. Terus programnya itu kan lo 2 tahun katanya. Nah selama 2 tahun itu tugas lo tuh cuma suruh kerja doang, atau ada sekolahnya, atau kerjanya tuh cuma di satu bidang, atau lo kemana-mana lah gitu. Nah untuk menjawab yang kayak gitu, yang pertama sebelum gua ngejalanin semuanya, gua harus punya yang namanya sertifikat B2 dulu. Habis itu gua harus mendapatkan jawaban dari pemerintah kalau gua institusinya Regierung von Oberbayern, karena gue tinggal di Oberbayern. Jadi gue harus dapat dulu jawaban dari pemerintah, baru gue ngejalanin program Anerkennung gue. Lamanya itu maksimal 2 tahun. Di sana gue bakalan sekolah sambil kerja, gue belajar lagi teori-teori keperawatan dan termasuk budaya, politik, rumah sakit, dan sistem kerja di rumah sakit gue pelajarin lagi di sana. Di setiap rumah sakit itu ada yang namanya Bildungszentrum. Nah, kita mempelajari itu semua di Bildungszentrum, dan itu bagian dari servis dari rumah-rumah sakit yang mempekerjakan kita sekarang di Jerman begitu. Habis itu pada akhir program nanti gua bakal mengikuti yang namanya Anpassung Lehrgang Kurs. Anpassung Lehrgang Kurs ini adalah persiapan Stadtprüfung, karena di sini tuh untuk Bachelor of Nurse, untuk orang-orang yang sudah menempuh pendidikan secara profesional, kita ada yang namanya Stadtprüfung. Nah, Stadtprüfung ini dibagi menjadi 2, yaitu teori dan praktek. Kalau kita lulus, kita bakal mendapatkan Urkunde dari pemerintah Jerman, dan kita sudah menjadi perawat profesional yang bisa bekerja dengan legal di sini di Jerman, dan kita juga udah boleh menempuh pendidikan tingkat lanjutan, misalnya lanjut program master di sini dengan berbekal Urkunde dari pemerintah Jerman. Jadi buat kalian yang sarjana keperawatan yang mau kerja di Jerman tanpa Ausbildung itu bisa banget. Nah, tapi memang daftar dari Indonesia itu memang agak susah. Makanya gue sarankan lu ikut jejaknya Bento, misalnya datang ke Jerman, datang ke Jerman sebagai au pair atau FSJ sebagai batu loncatan aja. Iya benar banget. Karena menurut gua cara yang paling tepat untuk orang-orang seperti kita nih, yang istilahnya gua bukan orang kaya, tapi gua pengen banget ngerasain euforianya hidup di Jerman, bekerja di Jerman, dan mungkin nanti melanjutkan pendidikan gua ke tingkat lanjutan di Jerman. Nah, au pair dan FSJ ini adalah cara paling ampuh biar kita cepat datang ke Jerman gitu. Tentunya ya nggak mujur-mujur banget, kita harus berproses, banyak proses yang kita lewati. Misalnya kayak tadi kita ditolak gas family, kita nggak dapat tempat-tempat kerja untuk FSJ, ataupun bahasa yang gua secara pribadi, bahasa gua masih acak adul bahasa Jermannya. Masih belum perfect gitu ya. Mau nggak mau kita harus nikmatin proses-proses yang kayak gitu sih menurut gua. Intinya kalau mau kerja di Jerman mah asal ada pengalaman, asal lu udah di Jerman gitu, itu bisa. Temen gue juga ada yang akuntan, dia di Indonesia punya pengalaman, lulusan Indonesia juga, ke Jerman dia karena menikah terus daftar jadi akuntan, nggak usah pakai apa-apa, pendidikan lanjutan apa-apa, dia udah langsung bisa kerja gitu. Oke. Jadi program gue sama program Bento itu berbeda ya. Dan tadi kan udah jelasin bedanya apa. Selain kegiatannya juga yang berbeda, ininya juga beda dong. Coba kalau gue dapetnya nggak sebanyak dia, karena kan gue hitungannya di sini kan azubi gitu. Gue hitungannya pelajar. Kalau Bento kan hitungannya sekarang kayak ikut penyetaraan tuh lo jadi kayak apa ya kalau di sini? Ya Gio udah hampir 90% dianggap profesional, tetapi karena memang kebutuhan papir gitu loh. Iya benar. Kayak gitu. Jadi jelas ya buat kalian ya. Kalau untuk D3 juga sama sih, sama. Jadi nggak ada jauh bedanya untuk program-program D3. D3 keperawatan, kebidanan, farmasi, dan fisioterapi itu prosesnya sama. Kalian nanti jadinya nggak dapat diplom Abschluss. Setelah kalian penyetaraan, kalian bahkan dapat Arbeitabschluss dari negara Jerman, dan juga dapat Urkunde gitu. Oh, jadi yang D3 tuh bisa juga ya? Bisa. Kan banyak yang nanya, kalau D3 gimana ya Kak, bisa atau enggak? Apa cuma S1 aja? Nah, ternyata jawabannya adalah bisa. Terus kalau ada pertanyaan lagi biasanya, kalau misalnya gue di Indonesia, gue cuma dapat Bachelor of Nurse doang atau sarjana keperawatan doang, tapi gue nggak lanjut profesi, gue nggak ngambil program nurse yang 1 tahunnya gitu. Tetap bisa, cuma gue saranin kalian harus udah punya pengalaman kerja ya minimal lah 1 tahun gitu di rumah sakit. Biar itu untuk mempermudah program kalian Anerkennung di Jerman itu sendiri.
Ya udah guys, jadi kayak gitu ya. Kalau kalian yang perawat di Indonesia mau kerja di Jerman tanpa Ausbildung, buat info lebih lanjut kalian tuh bisa kunjungin YouTube-nya dia. Nanti gue taruh di bawah. Gue juga pernah collab sama dia. Ada baiknya ditonton dulu ya, baru bertanya. Nanti juga gue cantumkan di bawah. Ya bener ya banget kan, tuh. bener kan banyak yang nanya, tapi nggak nonton. Ya bener. Oke, semoga info yang disampaikan oleh Bento bermanfaat buat kalian. Semoga membawa faedah. Semoga rasa penasaran kalian terjawab. Makasih banget udah nonton. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Ciao. Take care of my babies, I'ma tote the weight. I'ma carry the load and I'ma win the bread as well. No tricking off of my girl. Yo chicken off of my girl. She thick.